Selamat datang di Diskursus. Kita tahu ya, konflik bersenjata di Thailand Selatan ini kan sudah berlangsung lama sekali, dan berbagai upaya mencari solusi damai lewat perundingan itu sudah dicoba. Tapi ya hasilnya sebagian besar macet atau gagal total. Ada satu momen yang cukup berbeda lah, itu tahun 2013 ketika sebuah proses perdamaian formal akhirnya berhasil diluncurkan secara resmi. Betul. Dan ini jadi inti perbincangan kita hari ini ya. Kenapa justru di tahun 2013 itu, negara Thailand dan gerakan separatis Patani kok akhirnya mau gitu duduk semeja untuk perundingan damai yang formal. Padahal langkah serupa selalu kandas di upaya-upaya sebelumnya. Nah, kita akan coba urai nih, berdasarkan kajian mendalam tentang dinamika proses perdamaian di sana. Iya, saya akan mengajukan argumen begini. Ada satu elemen kunci yang seringkali luput dari perhatian, yaitu hadirnya juru bicara yang sah dari kedua belah pihak. Meskipun ya jelas banyak faktor lain ikut bermain, saya melihat elemen inilah yang jadi pembeda utama. Semacam kunci pembuka lah yang memungkinkan dimulainya perundingan formal pada 2013 itu. Oke. Saya setuju kalau perwakilan yang kredibel itu penting ya. Nggak bisa ditawar itu. Tapi saya mungkin cenderung melihatnya sedikit berbeda. Menurut saya sih, faktor-faktor lain yang menunjukkan kematangan konflik kayak rasa sama-sama mentok dan menderita akibat kebuntuan, atau yang sering disebut mutually hurting stalemate, MHEX itu, dan juga munculnya harapan atau peluang solusi yang menarik buat kedua pihak, mutually enticing opportunities atau MEO. Nah, ditambah lagi dengan gejolak politik internal dan tekanan dari luar, semua itu punya peran yang ya setidaknya sama penting, kalau bukan lebih krusial malah, dalam menentukan jadi atau tidaknya sebuah perundingan. Kalau pandangan saya berangkat dari pemahaman bahwa kehadiran juru bicara yang sah ini bukan sekedar tambahan ya, tapi bagian inti dari kondisi yang memungkinkan perundingan. Ini adalah pemimpin atau perwakilan yang tidak hanya diakui oleh lawan, tapi juga punya mandat kuat dari kelompoknya sendiri, dan yang paling penting, bisa membuat komitmen yang mengikat. Kalau kita lihat ke belakang, sebelum 2013 kan banyak upaya tuh. Ada proses Langkawi 2005-06, terus pertemuan di Bahrain 2007, di Bogor 2008, sampai proses Jenewa 2009-11. Semuanya punya masalah mendasar yang sama. Tidak adanya perwakilan yang benar-benar dianggap sah dari Barisan Revolusi Nasional atau BRN. Kita tahu BRN ini kan kelompok pemberontak utama ya, yang punya pengaruh besar, baik di kalangan militan di lapangan maupun jaringan keagamaan. Kelompok lain mungkin ada, tapi nggak punya gigi kayak BRN. Terus apa sih kriteria sah ini? Nah, dari sisi pemberontak, setidaknya harus bisa menunjukkan identitas Melayu Patani yang kuat, keturunan, bahasa gitu. Terus punya kendali nyata atas kekuatan bersenjata, dan punya akses atau diakui oleh otoritas keagamaan tradisional, misalnya lewat jaringan sekolah pondok. Nah, BRN ini yang paling mendekati kriteria ini. Kalau dari sisi pemerintah Thailand, ya mirip tapi tak samalah. Identitas Thai yang jelas, kontrol atas aparat negara dan militer. Nah, ini sering jadi masalah buat pemerintah sipil kan, dan akses ke lingkaran istana. Proses tahun 2013 itu jadi terobosan karena untuk pertama kalinya elit BRN secara resmi dihadirkan di meja perundingan. Meskipun kabarnya ada dorongan kuat dari Malaysia sebagai fasilitator. Inilah momen ketika syarat juru bicara sah dari sisi pemberontak terpenuhi, setidaknya di awal ya. Prosesnya memang akhirnya berantakan karena hal lain, tapi kehadiran mereka itulah yang membuka gerbang perundingan formal. Saya paham alur berpikirnya, tapi saya agak khawatir kita jadi menyederhanakan masalah kalau terlalu fokus pada satu juru bicara sah ini aja. Kematangan konflik itu menurut saya ya lebih kayak konstelasi berbagai bintang gitu, bukan satu bintang terang aja. Juru bicara sah itu penting, iya, tapi cuma satu bagian dari MHAS, MEO, dan kondisi politik yang lebih luas. Coba deh kita lihat lagi kegagalan-kegagalan sebelumnya dari kacamata ini. Langkawi 2005-06 misalnya. Gagal bukan semata-mata karena BRN nggak hadir penuh. Waktu itu konflik justru lagi, panas-panasnya. Belum ada rasa sakit bersama karena buntu MHS.
Kedua pihak juga masih ngotot dengan tuntutan maksimal, jadi belum ada peluang solusi menarik yang kelihatan. Ditambah lagi, pemerintah Thaksin waktu itu juga mulai goyah kan karena masalah politik dalam negeri. Terus pertemuan Bahrain 2007 dan Bogor 2008, stabil atau nggak bener-bener niat. Pemerintah Surayut udah mau selesai masa jabatannya, sementara pemerintah Somchai singkat banget, dan bahkan kebijakannya soal perundingan dibantah sama militer sendiri. Di Bogor itu, militer Thailand malah merasa lagi di atas angin, merasa berhasil menekan pemberontak. Jelas nggak ada persepsi MAS dari sisi mereka. Nah, gimana dengan Jenewa 2009-11? Di sini mungkin rasa MAS mulai sedikit terasa ya, kekerasan jalan terus, tapi nggak ada pemenang, dan MEO mulai dilirik lewat diskusi-diskusi akademisi soal otonomi terbatas. Tapi kenapa gagal? BRN mundur karena merasa pemerintah nggak serius, dan di saat yang sama pemerintah Abisid juga lemah, bahkan ditentang oleh militernya sendiri soal perundingan. Jadi soal soliditas internal dan komitmen politik itu sangat menentukan kan? Nah, puncaknya di 2013. Oke, BRN hadir. Tapi apa hasilnya? Gagal total. Kenapa coba? BRN sendiri merasa dipaksa oleh Malaysia. Pemerintah Yingluck ternyata nggak bisa mengontrol militernya yang mengacaukan gencatan senjata Ramadan. Dan yang paling fatal, kekacauan politik besar-besaran di Bangkok yang akhirnya memicu kudeta 2014. Ini kan bukti telak bahwa stabilitas politik dan kontrol internal, terutama hubungan sipil-militer, bisa jadi jauh lebih menentukan daripada sekedar siapa yang duduk di meja runding. Upaya setelah itu, di bawah junta militer, buat menciptakan juru bicara payung bernama Marapatani juga gagal total kan? Nggak dapat legitimasi dari sayap militer BRN. Ini nunjukin bahwa juru bicara sah itu nggak bisa direkayasa dari luar, harus tumbuh alami dan kredibel dari dalam. Saya tangkap poinnya. Tapi saya ingin membingkainya sedikit berbeda. Saya setuju, MHS dan MIO itu ibarat fondasi atau iklim yang memungkinkan. Tanpa rasa sakit bersama dan secercah harapan ya buat apa bicara kan? Tapi saya melihat juru bicara yang sah ini sebagai kunci atau saklar yang mengubah kondisi memungkinkan tadi menjadi sebuah proses formal yang nyata. Anda bilang MHS dan MIO mungkin sudah terasa saat proses Jenewa. Bisa jadi. Tapi pertanyaannya, kenapa baru 2013 langkah formal itu diambil? Jawabannya, menurut saya, karena saat itulah BRN sebagai aktor dengan kendali real dan legitimasi internal secara resmi duduk di meja. Sebelumnya, mungkin pintunya udah sedikit terbuka karena kondisi MHS-MIO, tapi kuncinya nggak ada atau dipegang oleh pihak yang katakanlah salah di sisi pemberontak. Kehadiran BRN di 2013, meskipun akhirnya gagal, adalah bukti peran saklar ini. Tanpa mereka saat itu, tidak akan ada dialog resmi yang dimulai. Mungkin hanya akan ada pertemuan-pertemuan informal lagi yang nggak jelas ujungnya. Metafora kunci atau saklar itu menarik sih, tapi saya agak ragu ya. Apa benar juru bicara saya ini kunci penentu, atau cuma salah satu skrup penting dalam mesin yang rumit? Justru kegagalan total proses 2013, meskipun BRN hadir, itu bagi saya menunjukkan sebaliknya. Kuncinya mungkin berhasil muter sekali, buka pintu sesaat, tapi ternyata faktor lain, ketidakstabilan politik di Bangkok, pemerintah yang nggak bisa kendalikan militernya, bahkan mungkin agenda tersembunyi fasilitator kayak Malaysia yang disebut memaksa, itu bisa dengan mudah membanting pintu itu sampai ketutup lagi. Ini kan artinya skrup-skrup lain dalam mesin itu, kayak stabilitas politik dan kohesi internal, bisa jadi jauh lebih vital. Kalau mesinnya sendiri rapuh, kunci sebagus apapun nggak akan banyak berguna kan? Kasus Marapatani yang gagal total itu semakin menguatkan pandangan saya. Mencoba memasang skrup juru bicara dari luar tanpa basis dukungan kuat dari bawah, ya terbukti sia-sia. Ini menunjukkan bahwa elemen juru bicara ini nggak bisa dipaksakan kalau fondasi lainnya goyah. Tapi kita juga nggak bisa pukul rata semua konflik kan? Konflik Thailand Selatan ini punya dimensi identitas keagamaan yang sangat kental. Benturan antara identitas Melayu Muslim Patani dengan nasionalisme Thai Buddhis membuat isu juru bicara sah ini jadi lebih pelik dan menurut saya semakin krusial. Legitimasi BRN itu unik. Mereka nggak cuma dapat pengakuan karena kekuatan militernya, tapi juga, dan ini mungkin yang lebih dalam ya, karena hubungan erat mereka dengan jaringan otoritas keagamaan Islam tradisional melalui sekolah-sekolah pondok. Artinya apa? Juru bicara dari pihak pemberontak harus punya kredibilitas ganda. Dia harus disegani di medan perang, sekaligus dihormati di kalangan ulama atau tokoh agama. Dia harus bisa mengendalikan kombatan dan diakui legitimasinya secara keagamaan.
tantangan legitimasi ganda ini saya rasa lebih terasa di konflik dengan dimensi religius yang kuat kayak gini dibandingkan katakanlah gerakan separatis sekuler biasa. Patani gagal? Ya sebagian besar karena mereka kurang di salah satu atau kedua ranah ini, terutama soal kontrol militan dan legitimasi keagamaan dari jaringan pondok itu. Saya akui dimensi agama itu penting dan bagaimana BRN piawai ya memanfaatkan jaringan pondok untuk legitimasi. Tapi saya agak hati-hati untuk bilang ini benar-benar unik atau membuat isu juru bicara jadi lebih krusial dibanding faktor lain. Tantangan utamanya mungkin lebih pada fragmentasi gerakan perlawanan itu sendiri. Kan bukan cuma BRN, ada Pulo dengan berbagai faksinya, ada BIP, ada GMIP. BRN sendiri terkenal sangat tertutup, mungkin juga punya faksi-faksi internal kan? Fragmentasi kayak gini kan penyakit umum di banyak konflik internal, nggak harus yang berlatar agama. Kebutuhan legitimasi ganda politik militer dan ideologis kultural religius juga mungkin nggak eksklusif hanya buat gerakan Islamis. Gerakan nasionalis atau etnis lain sering juga butuh restu dari tokoh adat atau budayawan kan? Selain itu, jangan lupakan kompleksitas legitimasi di sisi pemerintah Thailand sendiri. Ini juga soal juru bicara sah, siapa sebenarnya yang punya suara final. Pemerintah sipil, militer, atau bahkan istana yang pengaruhnya sering kali nggak kasat mata. Masalah klasik kontrol pemerintah sipil atas militer, atau tarik-menarik pengaruh faksi di Bangkok, itu kan bagian dari persoalan juru bicara sah dari sisi negara. Dan ini sama sekali nggak terkait agama. Jadi, iya, agama menambah lapisan kerumitan. Tapi saya rasa masalah mendasarnya tetap soal representasi, kontrol internal, dan fragmentasi di kedua belah pihak. Lalu bagaimana dengan peran mediator? Kayak Malaysia atau HDC dari Swiss, bahkan Indonesia yang pernah fasilitasi pertemuan di Bogor. Mereka kan penting ya buat membuka komunikasi awal, membangun sedikit kepercayaan. Tapi efektivitas mereka menurut saya sangat bergantung pada kondisi yang sudah ada, termasuk kesiapan kedua pihak untuk bicara dengan orang yang mereka anggap sah. Contoh paling jelas ya, lagi-lagi tahun 2013 itu. Peran Malaysia sebagai fasilitator sangat kunci. Bahkan terkesan memaksa gitu ya untuk bisa menghadirkan elit BRN ke meja runding. Ini menunjukkan bagaimana mediator dalam situasi tertentu bisa secara aktif mendorong munculnya elemen juru bicara sah ini, yang kemudian membuka jalan bagi proses formal. Mungkin tanpa dorongan Malaysia waktu itu, BRN nggak akan pernah muncul secara resmi di meja perundingan. Saya setuju mediator punya peran, tapi saya melihatnya dengan kacamata yang lebih kritis lah. Mediator itu jarang sekali benar-benar netral, apalagi kalau mereka punya kepentingan sendiri di wilayah konflik, kayak halnya Malaysia di Thailand Selatan, karena kedekatan geografis dan historis, ya kan? Pendekatan Malaysia di 2013 itu kan sering disebut tangan besi, heavy-handed, pakai tekanan kuat buat bawa BRN ke meja. Terus setelah itu, mereka juga yang mencoba merekayasa Marapatani sebagai corong bersama. Ini kan menunjukkan mediator bisa lebih dari sekedar wasit netral, mereka bisa jadi pemain dengan agenda sendiri. Tindakan mediator, termasuk potensi bias dan strategi mereka, bisa ikut membentuk persepsi para pihak tentang kondisi MHS, MEO, dan bahkan siapa yang dianggap sah buat diajak bicara. Kadang, seperti kasus Marapatani, intervensi ini malah jadi bumerang, merusak kredibilitas proses perdamaian itu sendiri. Jadi, peran mediator ini perlu kita lihat sebagai bagian dari dinamika politik yang kompleks, bukan sekedar penyedia ruang dialog yang steril. Peran mereka bisa sangat mempengaruhi persepsi tentang juru bicara sah itu sendiri, kadang ke arah yang nggak produktif. Ada pola yang cukup konsisten. Faktor seperti kebuntuan menyakitkan, MHS, dan munculnya peluang solusi MIO memang penting sebagai latar belakang atau kondisi dasar. Tapi elemen penentu yang membedakan mengapa perundingan formal bisa dimulai pada 2013, sementara sebelumnya selalu gagal, adalah berhasil diidentifikasi dan dilibatkannya juru bicara yang sah. Maksudnya, aktor yang punya legitimasi kuat, baik di mata kelompoknya sendiri maupun di mata lawan, punya otoritas keagamaan yang relevan dalam konteks ini, dan punya kapasitas nyata untuk membuat komitmen yang dipatuhi. Ini adalah komponen kematangan konflik yang krusial, yang sayangnya seringkali kurang mendapat porsi perhatian yang semestinya, gitu.
Sementara kalau dari sisi saya, kesimpulannya adalah juru bicara sah ini hanyalah satu kepingan dari mozaik yang jauh lebih besar dan rumit. Faktor-faktor lain seperti bagaimana dinamika kekerasan di lapangan membentuk persepsi MES, apakah ada opsi politik yang benar-benar menarik sebagai MEO, bagaimana stabilitas dan kekompakan internal masing-masing pihak, terutama kemampuan pemerintah mengendalikan militernya sendiri, serta bagaimana sifat intervensi dan agenda tersembunyi para mediator seringkali terbukti punya bobot yang sama atau bahkan lebih menentukan hasil akhirnya. Kegagalan proses 2013 walaupun BRN sudah hadir, dan kegagalan total Marapatani sebagai juru bicara buatan, bagi saya adalah penegasan bahwa sekedar punya perwakilan di meja runding itu, belum cukup kalau kondisi-kondisi pendukung lainnya rapuh atau malah bekerja melawan arah perdamaian. Kita tampaknya bisa sepakat pada satu hal ya, memahami interaksi yang rumit antara semua faktor. Ini representasi, kondisi di lapangan, dinamika internal, peran pihak luar adalah kunci untuk bisa menganalisis mengapa sebuah proses perdamaian bisa dimulai, berjalan tersendat, atau bahkan gagal total. Iya, persis. Titik perbedaan utama kita mungkin lebih pada seberapa besar bobot yang kita letakkan pada elemen juru bicara sah ini dibandingkan dengan elemen-elemen kematangan lainnya dan faktor-faktor kontekstual yang lebih luas tadi. Masing-masing punya argumennya lah. Dan merenungkan berbagai perspektif ini setidaknya membuat kita semakin menghargai betapa rumit dan menantangnya ya upaya untuk mengakhiri konflik internal yang sudah berakar dalam dan penuh lika-liku seperti di Thailand Selatan ini. Kian ini yang bisa digali lebih dalam lagi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai benang kusut perundingan damai di sana. Perbincangan ini hanyalah sebuah awal ya.